terhormat Bapak Heri Wahyudi, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Jember. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru beserta karyawan di SMP Negeri 4 Jember. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru PPL di SMP Negeri 4 Jember. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato Islami dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi dan saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama mengucap Alhamdulillah sebagai tanda syukur atas nikmat yang Allah selalu berikan kepada kita. Baik di kala sempat maupun sempit, kita masih bisa bernafas, tersenyum, berbahagia, dan bisa berkumpul dalam acara yang semoga penuh berkah ini. Selawat beraturkan salam, mari kita haturkan kepada haribaan kita, Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Semoga dengan seringnya bersolawat kita mendapatkan syafaat dia di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Teman-teman yang saya banggakan, ada yang tahu tidak sekarang bulan apa? Selain bulan Oktober, saat ini dalam kalender Hijriah merupakan bulan Rabiul Awal. Nah, di sini pasti sudah tahu kan apa yang istimewa di bulan Rabiul Awal ini? Pada bulan ini terdapat salah satu hari besar Islam, yakni Maulid Nabi. Tahukah teman-teman apa itu Maulid Nabi? Ya, Maulid Nabi adalah momentum bersejarah dan bahagia atas lahirnya seorang rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yaitu pada 20 April 571 Masehi. Dan pada hari ini kita kembali memetik momentum kelahiran Nabi kita semua selaku umat Islam. Bukan sekedar untuk merayakannya, bukan pula sekedar untuk meramaikan acara, melainkan bersama-sama kita memetik hikmah dan beragam kisah perjuangan Nabi. Apa hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Muhammad SAW? Sungguh banyak sekali. Dan satu di antaranya adalah akhlak beliau. Sebagaimana hadis yang mengatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka kita sebagai pelajar bisa mengenal Rasul lebih dekat serta meneladani akhlak beliau dengan cara mempelajari Al-Quran dan hadis. Apakah hal tersebut cukup? Tentu saja tidak. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai seorang siswa dan generasi penerus Islam, marilah kita bersama-sama belajar untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia agar nanti bisa bermanfaat bagi diri, keluarga, bahkan nusa dan bangsa. Akhlak mulia adalah bekal bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses merebut takwa. Nah, kita dapat mempelajarinya dengan meladani salah satu dari sifat terpuji Rasulullah SAW. Amat penting bagi kita sebagai umat muslim untuk mengetahui sifat yang dimiliki baginda Rasulullah sebagaimana telah termaktub dalam Al-Quran bahwa Allah telah benar-benar memberikan suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Bahkan teman-teman, dalil wajibnya jujur dalam Islam tertera pada banyak ayat di Al-Quran. Di antaranya surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Dari penggalan ayat Al-Quran tersebut, dapat kita ketahui bersama bahwa berkata hal yang benar, tidak berbohong, melakukan sesuatu dengan benar tanpa adanya kepura-puraan,
dan segala hal lain merupakan bagian dari sifat jujur dapat menjadi sarana dalam bertakwa kepada Allah. Tidak dapat dipungkiri, kejujuran adalah budi pekerti luhur yang berdampak baik pada diri sendiri dan orang lain. Pengaruh positif itu merentang dari sisi kesehatan mental dan fisik, interaksi sosial, bahkan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kebaikan dari kejujuran inilah yang berguna mengantarkan pelakunya kepada kebahagiaan hidup, terutama kebahagiaan tertinggi yaitu memperoleh surga. Hal ini tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari, yang artinya sesungguhnya jujur itu membawa kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Dalam kisah perjuangan dan hidupnya, Rasulullah Muhammad SAW banyak sekali memberikan suri teladan yang baik kepada kita semua. Saya yakin dan percaya seluruh teman-teman yang mendengarkan ocehan saya semoga bermanfaat ini pasti juga tahu bahwa dalam hidupnya Rasulullah tidak pernah sama sekali melakukan sikap yang tidak jujur. Bahkan tidak ada satupun kata yang keluar dari lisan beliau yang merupakan dusta. Banyak sekali kisah-kisah beliau tidak mungkin bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, maukah mendengarkan suatu kisah yang menceritakan tentang keutamaan dari sifat jujur ini? Mau tidak? Mau atau tidak, saya akan tetap bercerita. Ada suatu kisah sahabat Nabi bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang dapat kita jadikan iktibar atau pelajaran bagaimana beliau berlaku jujur hingga taubatnya diterima Allah. Ka'ab bin Malik, sahabat Rasulullah dari kalangan kaum Ansor. Suatu saat ketika Rasulullah bersama para sahabat dan kaum muslimin dari kota Madinah hendak pergi menuju perang Tabuk terhadap pasukan Romawi, Ka'ab bin Malik tidak ikut serta dalam perang itu. Padahal Ka'ab bin Malik tidak memiliki uzur saat itu. Usianya belum tua dan beliau pun tidak dalam keadaan sakit. Beliau juga bukan golongan orang-orang munafik di kota Madinah. Ka'ab bin Malik tidak turut serta dalam perang hanya karena faktor kelalaiannya. Sepulangnya Rasulullah bersama pasukan kaum muslimin ke kota Madinah, Ka'ab bin Malik pun menghadap kepada Rasulullah untuk menjelaskan alasannya tidak ikut serta dalam perang. Sedangkan saat itu berjihad melalui perang itu merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin yang memenuhi syarat. Sebenarnya ketika itu Ka'ab bin Malik bisa saja mengatakan alasan-alasan yang dibuat-buat. Ia bisa saja mengatakan kedustaan demi menyelamatkan dirinya di hadapan Rasulullah. Akan tetapi Ka'ab bin Malik tidak melakukannya. Ia justru menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa ia tidak ikut serta dalam pasukan kaum muslimin di perang Tabuk? Ka'ab bin Malik menyampaikan apa adanya secara jujur di hadapan Rasulullah. Karena ia tahu sesungguhnya Allah Maha Tahu dan ia mengharapkan ampunannya. Kemudian Rasulullah memerintahkan Ka'ab bin Malik untuk menunggu kabar berita yang akan datang kepada berdasarkan wahyu Allah. Tidak hanya itu, Rasulullah pun melarang para sahabat yang lain untuk berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Keadaan itu berlangsung selama 40 hari lamanya. Ka'ab bin Malik menjadi terasing sementara dari para sahabat lainnya dan kaum muslimin di kota Madinah karena tak seorang pun yang mau berbicara dengannya. Hal ini tentu saja membuat Ka'ab bin Malik merasa terhimpit. Namun, pada suatu saat setelah sholat subuh, Rasulullah menyampaikan sebuah berita gembira bahwasanya Allah menerima taubat Ka'ab bin Malik dan dua sahabat lainnya yang tidak turut serta dalam perang tersebut. Sejak saat itu, Ka'ab bin Malik semakin kuat imannya, semakin besar semangat jihadnya, dan semakin kuat kejujurannya. Sebagai seorang siswa, hendaknya kita selalu menerapkan sifat jujur ini dalam kehidupan kita, tidak terkecuali di lingkungan sekolah. Sebagai seorang siswa, kita dituntut untuk mematuhi aturan sekolah yang ada, baik aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Salah satu contoh sifat jujur ini diantaranya adalah mengerjakan ujian dengan jujur dan semampu kita, tanpa lirik kanan lirik kiri, apalagi main kode agar tidak diketahui oleh guru. Hal ini terlihat remeh dan sering kali terjadi teman-teman. Tanpa kita sadari, di usia kita yang masih muda ini, kita sudah menabung dosa karena hal yang sangat remeh. Selain itu, secara perlahan kita memupuk sifat dusta dalam diri kita sendiri. Bukan hanya yang sebagai seorang siswa, hendaknya kita selalu menerapkan sifat jujur ini dalam kehidupan kita, tidak terkecuali di lingkungan sekolah. Sebagai seorang siswa, kita dituntut untuk patuh dalam aturan yang ada, baik dalam aturan yang tertulis ataupun tidak. Salah satu contoh sifat jujur ini diantaranya adalah mengerjakan ujian dengan jujur dan semampu kita, tanpa lirik kanan dan lirik kiri, main kode agar tidak diketahui oleh guru. Hal ini terlihat remeh dan sering kali terjadi teman-teman. Tanpa kita sadari, di usia kita yang masih muda ini, kita sudah menabung dosa karena hal yang sangat remeh. Selain itu, secara perlahan kita memupuk sifat dusta dalam diri kita sendiri. Bukan hanya yang bertanya ataupun menyontek,
Tetapi yang memberi jawaban dan membantu dalam hal kebohongan juga akan menabung dosa apabila tidak segera bertaubat. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari sikap seperti itu? Tentunya kita harus rajin belajar. Sebagai seorang anak dan siswa, kewajiban utama kita adalah belajar dengan bersungguh-sungguh agar menjadi pribadi yang cerdas, soleh-soleha, dan berilmu. Dengan rajin belajar, kita bisa terhindar dari sifat dusta dan bersekolah dengan lebih tenang. Dengan demikian, insya Allah, otak dan hati kita akan lebih mudah dalam menyerap ilmu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi, mari teman-teman semua, sebelum sifat dusta itu tumbuh subur dalam hati dan diri kita, sebelum akar-akar kebohongan itu menancap kuat, mari kita pangkas bersama-sama. Bersama kita belajar untuk membudayakan sifat jujur, bersama memperbaiki dan menata akhlak supaya menjadi insan yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Terlihat berat dan susah pada awalnya, namun jika kita niatkan untuk bertakwa pada Allah dan wujud cinta pada Rasulullah melalui sifat ini, serta bersungguh-sungguh dalam menjalankannya, insya Allah akan Allah mudahkan. Bapak, Ibu, serta teman-teman seperjuangan yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi diri saya pribadi. Mohon maaf atas segenap kesalahan dan khilaf dari semua yang saya ucapkan. Dan kepada Allah mari kita bersama-sama memohon ampun. Sebelum saya akhiri, izinkan saya tutup dengan sebuah pantun. Sungguh cantiknya bunga dahlia, cantik lopa juga tangkainya. Mari jadi pelajar yang berakhlak mulia agar dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Bapak, Ibu, guru, serta teman-teman luangkan untuk mendengarkan pidato saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Summa sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.